Ya Rasul, tunjuki aku thoriqat, jalan yang kecil. Kalau bapak yang udah haji, udah umroh, orang Arab sering bilang kasih jalan, tarik, ya Allah, tarik, kasih jalan kecil. Kalau mau ke Jakarta, syariatnya jalan tol. Nggak bisa sampai ke Jakarta kalau nggak melalui pintu tol, gerbang tol. Jalannya kecil, nggak sampai ke Jakarta kalau nggak melalui pintu tol. Masuk pintu tol nggak gratis, harus bayar. Masuk torekat juga bayar. Bayarnya mahal karena yang dibayar adalah sesuatu yang kita cintai. Hawa nafsu yang liar dijinakkan, hawa nafsu ditundukkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Thariqah Al-Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, para ulama al-amilin, al-qurra al-mukhlisin, para sesepuh manakib khataman, wabil khusus yang kami muliakan Hadrat Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, pengarsa Kyai Haji Ang Muhaimin Al-Aziz, para mubalik, para wakil talqin, bil khusus pengarsa wa Kyai Haji Zainal Arifin, pengarsa Kyai Haji Asif Syamsul Huda. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, rabbir rahim, munzilid dzikril hakim, wal qur'anil azim, alal mab'uthi bid-dinil qawim, was-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatami risalati wal hadi minad dhalalati ala musyarrafi rusul bi asyrafil kitabi wal kutubi Muhammadin an-nabiyil arabiyyil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabil khairil muntakhabin wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wassalamu wa ridwanu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad as-sirril masun wad-durril makhzun wal jawharil maknun adada ma dhanantu bihi dhunun wa ma absaratul uyun wa ma kana wa ma yakun.
صلاة مضاعفة دائمة بدوام ملك الله الذي يقول الشيء كن فيكون. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وبطاعته وبمداومة ذكر الله الثابت المسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا: جددوا إيمانكم بكثرة قول لا إله إلا الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت بالحنفية السمحة. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap puja dan puji syukur di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah dan memenuhi relung jiwa dengan zikrullah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat hidup, bisa menghirup udara segar. Kita doakan mereka yang telah mendahului kita, para alim ulama, para aulia Allah, dan semua orang-orang al-mukhlisin, al-muhsinin, ditempatkan Allah di tempat yang sangat utama, raudhah min riyadil jannah. Nikmat sehat wal afiyah, dan puncak dari semua nikmat adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dengan nikmat Islam, hidup selamat, sejahtera lahir batin bila diri ini taat kepada syariat, hukum aturan Allah, dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan haji ke Makkah al-Mukarramah. Itulah pilar agama yang pertama, yaitu Islam yang dinamakan syariat. Nikmat iman, pembenaran hati akan kebesaran ilahi, ketidakberdayaan diri di hadapan Allah yang perkasa. Dengan menempuh metode, dengan menempuh jalan, yaitu tariqah, maka kita akan merasa tentram, damai, karena di dalam diri kita hanya terpatri kesahihan. Iman yang sahih hanya kepada Allah. Tidak ada dualisme keimanan di dalam diri. Karena menempuh satu tariqat, tariqatul Muhammadiyah, tariqat metode yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad menurunkan kepada para sahabatnya, para sahabatnya kepada tabi'in, kepada tabi'i tabi'in, yang semuanya merupakan nurun ala nur, cahaya di atas seluruh cahaya. Itulah hakikat esensi
yang disebut guru mursyid. Karena di dalam tarekat, di dalam keimanan itu yang adalah terpatri di dalam kolbu, di dalam batin. Dalam batin manusia itu jangan pernah ada dualisme, jangan pernah ada dua kekuatan. Begitu juga pembimbing di dalam tarekat tidak boleh ada dua mursyid. Hakikat esensi yang namanya mursyid itu adalah nur Allah, cahaya Allah, energi Allah. Kalau cahaya adalah kecepatan cahaya tidak mengenal jarak antara timur dan barat. Esensi mursyid bukan figur, bukan manusia. Makanya enggak ada ayat ala innal mursyidina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang ada inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau wali-wali Allah itu adalah figur manusia. Manusia, kekasih-kekasih Allah figur. Kalau mursyid bukan. Mursyid itu adalah nur Allah. Nur Allah. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah limpahkan nurnya itu kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Siapa hamba-hamba Allah yang dikehendaki? Al-arwah al-mugaddasah, ruh-ruh yang sudah disucikan. Kenapa istilah mursyid tidak pernah ada di zaman Nabi? Seakan-akan tidak pernah mendengar kata mursyid di zaman Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus menegakkan dan menonjolkan syariat, bukan hakikat. Belajar dari Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam lebih dominan hakikatnya ketimbang syariatnya. Lahirnya Nabi Isa saja sudah bukan syariat. Tidak ada bapak tiba-tiba lahir. Itu pun melanggar daripada syariat. Kemudian ketika Nabi Isa masih dalam buayan, dia bisa bicara. Itu hakikat, bukan syariat. Nabi Isa bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan menghidupkan orang yang mati seakan-akan Tuhan. Unsur hakikatnya yang lebih menonjol pada diri Nabi Allah Isa alaihi salam, sehingga manusia banyak yang mempertuhankan Isa alaihi salam. Nabi Muhammad SAW lahir ke jismaninya, jasadnya Nabi Muhammad, bukan ruhnya. Jasadnya Rasulullah, fisiknya Rasulullah lahir membawa bil huda wa dinil haqq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira zihar ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, seorang rasul Nabi besar Muhammad SAW. Apanya? Jasmaninya, fisiknya, cangkangnya. Apa yang dibawa Rasul? Bil huda wa dinil haq, petunjuk, yaitu Al-Quran, dan dinul haq, agama yang hak, yang benar. Dua ini untuk apa? Izhar, mengungguli, menonjolkan syariatnya daripada hakikatnya. Yang ditonjolkan izhar. Izhar itu nampak, terlihat. Syariat itu raga, fisik. Fisik kita, syahadat kita baca dengan fisik kita. Mendirikan salat dengan fisik kita. Saum fisik kita, jasad kita. Haji, haji semuanya fisik. Itu namanya syariat. Itu yang namanya syariat. Ya, ini yang ditonjolkan Rasulullah SAW secara jasmaniahnya, secara fisiknya adalah syariatnya. Bukan tidak ada hakikat. Seakan-akan tenggelam hakikat itu.
Rasulullah bisa bicara dengan mimbar kayu mimbar Rasul yang mulia, keluar air, Rasulullah bicara, jangan kau bersedih, engkau nanti bersamaku di dalam surga. Belum lagi mukjizat itu nggak menonjol pada zaman Rasul, yang ditonjolkan syariatnya. Bukan berarti tidak ada hakikat, bukan nggak berarti Rasulullah bukan mursyid. Rasulullah itu mursyid dari segala mursyid. Karena Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida." Enggak pas, Pak. Kalau kata ilmu alat harusnya bukan waliyan mursyida, waliyan hadian. Itu yang benar, bukan waliyan mursyida. Kenapa? Mayyahdillah, hada yahdi hidayah, fahuwa al-hadi, yang memberikan hidayah. Lawannya dhalla yadhillu dhalala. Maka ujung ayat itu seharusnya bukan waliyan mursyidan, harusnya waliyan hadian, seorang wali yang memberi hidayah. Muncul kata mursyid, disitulah rahasianya. Kalau mursyid itu bukan figur, bukan sosok manusia, tapi nur Allah. Karena pada dasarnya Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tidak ada sebelum Allah makhluk manapun, dialah yang ahad. Lalu dia ingin mentajallikan dirinya, mengekspresikan dirinya yang gaib melalui Ahmad. Ahad kalau ditambah mimnya itu jadi Ahmad. Jadi Allah yang ahad, ahadiyah Allah, ketunggalan Allah, keesaan Allah, dia bertajalli, mengekspresikan. Lalu ahadnya ditambah mim menjadi Ahmad pada diri Muhammad. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun dan siapapun itu ruh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya Jabir, awwalu ma khalaqallah ruha nabiyyika Muhammad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ruh Muhammad nabimu. Jadi ruh Muhammad itu awal Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun dan siapapun. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan al-insan. Dalam bahasa Al-Quran kata manusia itu ada 3 term. Ada an-nas, manusia sosiologis, manusia yang hidup bermasyarakat, manusia nggak bisa hidup sendiri. Makanya terulang sebanyak 177 kali dalam Al-Quran kata an-nas. Yang kedua, di dalam Al-Quran bahasa manusia disebut bashar. Bashar itu sesuatu yang nampak, yang terlihat. Beda sama jin. Jin itu sesuatu yang tertutup, tidak bisa dilihat. Makanya kalau ada orang misterius bisa disebut jin itu. Kalau bashar itu sesuatu yang nampak. Apa itu bashar? Itu cangkang fisik yang terdiri dari tanah, air, api, udara, dilengkapi dengan akal dan syahwat. Bashar inilah yang diciptakan Allah terakhir. Istilah yang kedua yang disebut insan. Insan ini terulang sebanyak 66 kali. Kalau bashar 46 kali, kalau insan 66 kali. Insan itulah hakikat manusia. Esensi hakikat manusia itu ruhnya, bukan fisiknya. Dalam Al-Quran
Allah menyebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu ada huruf fa harfu atfin litta'qib, ada huruf thumma harfu atfin littarahi. Artinya begini, kalau orang dalam bahasa Al-Quran menyebut kata fa, itu menunjukkan huruf yang mengiringi sesudahnya yang sifatnya langsung, nggak ada proses. Nah, di situ Allah berfirman, bagaimana mungkin Anda semua mengingkari Allah, padahal dulu kamu semua mati. Langsung aku Allah hidupkan kamu. Prosesnya cepat tuh, dari mati ke hidup langsung. Cuman dari hidup mau ke mati pakai kata thumma harfu atfin littarahi, huruf atop yang ada proses lamanya, karena orang hidup mau mati ada prosesnya, 1 tahun, jangka panjang, 40 hari jangka pendek. Kemudian thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, kemudian kamu semua kembali kepada Allah. Qalu ahyaitana thnataini wa amtana thnataini. Mereka berkata, kami dihidupkan 2 kali, kami dimatikan 2 kali. Jadi kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama itu yaitu hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan, surat Ad-Dahr ayat 1. Bukankah pernah eksis, pernah ada atas insan, disebut kata insan itu ruh. Kalau Allah menyebut kata insan itu ruh atau jiwa, nanti kalau sudah dia lahir ke alam dunia disebut jiwa. Bukankah pernah datang atas insan, atas ruh, satu masa dari beberapa masa. Saat itu belum ada sesuatu yang bisa disebut. Itulah ruh. Awal pertama kali Allah ciptakan dari ruh Muhammad terciptalah al-insan, terciptalah semua arwah yang nanti bakal menjadi manusia di bumi. Setelah arwah ini diciptakan Allah, semua arwah, jadi bapak punya anak, punya cucu, punya buyut, itu rohnya sudah diciptakan Allah untuk mengambil perjanjian primordial, ahdullah, perjanjian Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, seraya Allah membuat kesaksian atas jiwa, atas ruh-ruh mereka, lalu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, pencipta, pengatur, pembina, mobilisator yang menggerakkan ini aku semua. Semua arwah, semua ruh jawabannya sama, bala syahidna, tentu kami bersyahadat, kami mengakui engkau Allah. Dari sejak itulah dinamakan Ruhul Qudsi, ruh yang suci. Dialah yang menjadi tiflul ma'ani, bayi rohani. Sejak itulah ruh itulah unsurnya disebut unsur lahut. Unsur manusia itu ada unsur lahut, unsur Tuhan, nilai-nilai Tuhan. Ruh setelah menerima perjanjian dengan Allah, ruh menyerap, mensibghah Asmaul Husna, dalam istilah barat disebut 99
thinking hearts, 99 asmaul husna. Sejak itulah maka Allah mendeklarasikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah dengan kebesaran kami, dengan beragam nama-nama kami ciptakan al-insan, ruh dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Ruhnya yang sempurna, bukan fisiknya, bukan cangkangnya. Nah, dengan kudrah dan iradah Allah lah thumma berproses. Rodadna turun dari lahut, jabarut, malakut, dibungkus lagi baru mulki, baru bumi ini. Sejak ruh ini bersemayam di dalam jasad, dia bernama nafas. Sejak itulah terputuslah ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jailani yang disebut al-yatim, fa ammal yatima fala takhar, yatim bila irsyadin wala mursyidin. Yang disebut yatim itu enggak ada irsyad, enggak ada petunjuk dari manusia memberikan petunjuk. Jadi sejaklah manusia lahir ke alam dunia ini, fitrah aslinya sudah bertauhid, fitrah aslinya sudah beriman. Begitu dia lahir, ruhnya terputus dengan ruh Nabi. Laqinu mautakum. Mautakum itu isim fa'il dari mayyit. Kalau isim fa'il dia ada fi'ilnya, berarti ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'nya, itu isim fa'ilnya. Talkinkanlah orang yang akan mati. Pertama, dalam keadaan sakaratul maut, itu enggak menjamin apakah dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada jaminan. Talkinkan orang yang sudah mati di dalam kubur, siapapun bisa membacakan talqin di dalam kubur, itu pun enggak jaminan apakah dia bisa menjawab soal kubur. Tapi yang benar, talkinkan orang yang akan menjadi calon mayit, yang akan matilah yang mendapatkan talqin. Kenapa? Terputusnya ruh dengan ruh Nabi. Semuanya yatim, yang lahir ke dunia ini semuanya yatim. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yulaqqinu ashabahu jama'atan wa furada, rawahul Baihaqi. Nabi mentalkin semua para sahabatnya, baik secara individu maupun secara berjamaah. Secara fisik, secara jasad, secara jasmani, sahabat bertemu Nabi. Namanya disebut sahabah, suhbah. Artinya suhbah itu keakraban dekat dengan Nabi. Nabi dengan sahabat tidak ada jarak, sangat dekat, maka disebut suhbah, sahabat. Nah, mereka bertemu dengan Nabi, setiap hari ketemu Nabi. Dan sahabat pun macam-macam. Ada yang sering sowan ke Nabi, ada yang enggak mau melihat wajahnya Nabi karena dia wibawa. Aku ini sahabat tapi aku enggak pernah sowan ke rumah Nabi karena aku sungkan dengan Nabi. Ada tipe sahabat yang seperti itu. Ngomong dengan Nabi pun enggak bisa menatap wajah Nabi karena terlalu agung Nabi Muhammad SAW. Ada juga sahabat yang akrab dengan Rasulullah. Dan itulah yang sahabat udah bertemu dengan Nabi. Kenapa harus pakai dikumpulkan oleh Rasul itu sahabat? Dikumpulkan secara berjamaah. Hal minkum gharib, apakah di antara kamu ada orang non-Islam? Kenapa Nabi bertanya pada saat itu? Bukankah secara syariat Nabi sudah tahu yang dikumpulkan adalah sahabat? Kenapa harus bertanya apakah ada di antara kamu orang yang asing, ahlul kitab? Seakan-akan Nabi mengatakan,
kalimat yang aku akan diktekan, kalimat yang aku akan sampaikan, kalimat yang aku akan hujamkan, bukan kalimat yang sebenarnya. Lau anna samawati sab'i fi kafatin wal ardina sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin la rajahat bihinna atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya ditimbang dalam satu timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah yang sangat berat, yang sangat agung ditimbang, masih lebih berat kalimat itu. Maka sahabat ditanya, apakah ada di antara kamu orang asing? Siapkah Anda menerima talqin, menerima baiat, menerima kalimat agung yang sangat berat ini? Lalu mereka mengatakan, kami semua sahabatmu, kami siap menerima talqin. Sebenarnya nggak perlu talqin karena fisiknya udah ketemu. Mungkin kalimat la ilaha illallah juga sudah diajarkan Rasul, tapi ada secara khusus. Maka tidak ada ibadah yang paling mulia dari seluruh yang mulia, ibadah yang paling besar dari seluruh yang besar, ibadah yang paling agung dari seluruh yang agung kecuali zikrullah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir kepada Allah 276. Waktu itu saya pernah bilang 286, setelah saya koreksi ternyata jumlahnya nggak segitu. 276 kali terulang dalam Al-Quran. Tidak ada perintah yang lain sebanyak itu. Kalimat zikir itulah yang paling agung dari semua. Semua ibadah apapun, kalau tidak ada zikir di dalamnya, maka ibadah itu nggak ada rohnya, nggak ada nyawanya, nggak ada bobotnya. Sekalipun syariatnya benar, sekalipun syariat zohirnya benar, semuanya bagus, tapi kalau di dalamnya tidak ada zikir, kosong. Maaf, itu namanya munafik. Bukan saya yang bilang munafik. Ta'awwadhu billah min khusyu'in nifaq. Wa ma khusyu'in nifaq ya Rasulullah? Khusyu'ul badan, nifaqul qalbi. Wa man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berlindung dirilah kamu semua. Kalau saya terjemahkan kamu semua, jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Berlindung dirilah kamu semua kepada Allah dari khusyuk munafik. Khusyuk itu tunduk, khusyuk itu fokus kepada satu yang kita kerjakan. Khusyuk itu bukan nggak ingat apa-apa, ingat tapi nggak masuk dalam kegiatan kita. Bagaikan orang yang sedang setir mobil. Orang setir mobil, dia fokus kepada mobilnya. Dengar gak klakson mobil di luar? Dengar, kalau nggak dengar budak namanya. Lihat gak orang yang jalan? Lihat, tapi khusyuk di mobil. Ternyata Nabi bilang berlindung dirilah kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Sahabat nanya, karena gak mungkin orang munafik bisa khusyuk. Yang khusyuk itu orang beriman. Apa khusyuk munafik ya Rasulullah? Khusyu'ul badan nifaqul qalb. Badannya, syariatnya bener, nggak salah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syaraitin makhsusatin. Bacaan salatnya fasih, gerakan salatnya tertib dengan tumak ninaknya. Syariatnya full 100% bener. Tapi kolbunya, imannya nggak punya torekot, nggak ada torekot di dalamnya. Itulah yang disebut munafik. Solusinya bagaimana? Waman aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq.
Itu dari Nabi. Siapa yang banyak zikirnya, bebaslah dari munafik. Nabi nggak mengatakan, Allah nggak mengatakan salatan katsiratan, salat yang banyak. Lah, nggak ada. Nggak ada perintah Nabi, perintah Allah siyaman katsiran, puasa yang banyak. Nggak ada dari Allah, nggak ada Rasul zakatan katsiratan, zakat yang banyak. Nggak ada. Hajan katsiran, haji setiap tahun. Nggak ada. Kecuali pimpinan manasik ya, pimpinan haji kudu berangkat ya. Nggak ada. Tapi kalau di dalam hadis dikatakan aktsara, barang siapa yang banyak zikirnya, bebas dari munafik. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Cukuplah seorang disebut munafik, kosong jeroannya, nggak ada isinya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit. Makanya ada zikir hasanat, ada zikir kurubat. Ada zikir yang bikin banyak kebaikan, pahala berlimpah ruah. Ada zikir yang buat kita dekat sama Allah, akrab dengan Allah, membentuk jiwa muslim yang aplikasi kepada Islam, yang membentuk orang Islam menjadi orang beriman. Bukan casingnya, tapi aplikasinya, wujud nyatanya. Itu yang sebenarnya yang disebut zikrullah. Makanya Sayyiduna Ali nanya kepada Rasul secara pribadi, dullani ala aqrabu turuqi ilallah wa ashaluhu ala ibadih wa afdaluhu indallah. Ya Rasul, tunjuki aku thariqat, jalan yang kecil. Kalau bapak yang udah haji, udah umroh, orang Arab sering bilang kasih jalan, tarik, ya Allah, tarik, kasih jalan kecil. Kalau mau ke Jakarta, syariatnya jalan tol. Nggak bisa sampai ke Jakarta kalau nggak melalui pintu tol, gerbang tol. Jalannya kecil, nggak sampai ke Jakarta kalau nggak melalui pintu tol. Masuk pintu tol nggak gratis, harus bayar. Masuk torekat juga bayar. Bayarnya mahal karena yang dibayar adalah sesuatu yang kita cintai. Hawa nafsu yang liar dijinakkan. Hawa nafsu ditundukkan, bukan dimatikan, ditundukkan. Yang liar itu dijinakkan. Tunjukilah aku, bimbinglah aku thariqat, jalan yang cepat sampainya ke Allah. Usulnya ke Allah itu cepat. Wa ausolil wasail, kalau dalam Miftahus Sudur disebut usul yang paling cepat kepada Allah. Yang kedua, besar pahalanya. Aqrabu ilallah wa ashaluha, mudah dikerjakannya. Enak kan? Cepat sampainya, gampang dikerjakannya, besar pahala. Itu kalau orang dagang itu paling dicari itu. Kalau cepat lakunya, gedenya seabrok untungnya seabrok abrok, apalagi dagangannya mudah, tuh paling mantap. Alaika bimudawamati dzikrillah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalau kamu mau cepat sampainya kepada Allah, mudah dikerjakannya, besar pahalanya, mudawamah, terus menerus berzikir. Bukan terus menerus salat, bukan terus menerus haji, bukan.
Orang yang pergi ke Mekah nggak jaminan benar. Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Jahal bukan ke Mekah lagi, masuk ke dalam Ka'bah masih jadi Abu Jahal. Hah? Abu Jahal bukan Ka'bah lagi, ente kalah. Abu Jahal masuk ke dalam Ka'bah, keluar jadi Abu Jahal. Karena nggak ada zikirnya. Ini zikir yang paling utama. Terus menerus berzikir. Nah, zikir ini banyak. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allah Akbar zikir, la haula. Tapi zikir yang paling utama dari seluruh yang utama, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah maddaha hudimat arba'atu alafin minal kabair. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan la-nya dalam prosesi talqin, akan dihapuskan ibu 4.000 dosa besar. Kalau pikir pakai akal sehat, sejahat-jahatnya orang Pak, saya rasa dosa besar 4.000 susah diterima akal. Makanya sahabat ditanya, kalau nggak ada dosa besar sebanyak 4.000 gimana? Li abawaihi wali jiranihi wali ahli. Maka dosa besarnya itu diberikan, dihapuskan untuk kedua orang tuanya, keluarganya, dan tetangga. Dengan kalimat zikir. Itu yang paling utama dari seluruh yang paling utama. Itu namanya zikir hasanah. Nggak perlu talqin, nggak ada talqin, udah baca, dapat pahala. Insya Allah maksiat juga tekun. Iya, sholat tekun, zikir tekun, majelis taklim tekun, maksiat rajin, ya kan? Nah, makanya jangan diedit. Ada pertanyaan lagi dari Sayyiduna Ali, kaifa azkur? Bagaimana caranya aku berzikir? Ah, ini yang disebut tarekat, zikir kurubat, zikir yang bikin kita dekat akrab dengan Allah, zikir yang bisa membentuk pribadi muslim yang disebut muslim kafah, muslim yang sempurna. Dia bukan sekedar jadi makhluk Allah, dia harus jadi insan, ruhnya yang dominan, bukan jasadnya. Banyak manusia baru jadi makhluk, belum jadi insan. Kalau sudah jadi insan berarti ruhnya, jiwanya yang hidup, tiflul ma'aninya yang ada, bukan fisiknya. Kalau fisiknya aja hewan pun bisa. Kalau udah jadi insan dia akan naik menjadi hamba. Seluruh aktivitas ibadah, seluruh aktivitas hidupnya ada nilai ibadahnya. Nilai ibadah begini, saya nolong bapak karena Allah sudah nolong saya, itu nilainya ibadah. Kalau yang bukan ibadah gini, saya nolong bapak karena bapak udah nolong saya. Kalau bapak nggak nolong, saya nggak nolong. Saya manakib, moga-moga manakib ini dagangan saya laris. Saya manakib ini moga-moga saya terpilih dari caleg, calon dielek. Karena mindsetnya ke situ, sampai di satu daerah yang pasti bukan di Cianjur, itu bubar manakib karena nggak terpilih caleg. Karena tujuannya udah salah, mindsetnya udah salah. Di dalam khotaman aja kita nggak pernah meminta dunia di sana, tapi memuja dan memuji, meminta kepada yang punya dunia. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al mujibat, memuji Allah. Begitu dahsyatnya itu khotaman. Seakan-akan sandaran kepada Allah itu begitu kokoh dan kuat. Kalau saya menerjemahkan khotaman itu adalah kontemplasi. Kita berdialog, merenung dengan Allah, dengan suara. Dan itu sudah ada lisensinya dari mursyid. Yang saya sebut tadi, yang disebut mursyid itu adalah nur Allah.
Karena bukan walian mursyidan, harus saya walian hadian. Bukan mursyidan. Mursyidan itulah yang disebut nur Allah. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha memadamkan mursyid, memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan mensos mereka, dengan propaganda mereka, dengan menghilangkan kesuryalayaannya. Makanya tadi MC luar biasa itu. Kalau orang Sunda seberang sana bilang adanya penegasan itu. Begitulah yang namanya tata cara dari guru mursyid. Manakib jangan pernah ditambah, dikurangi, dirubah aturan. Itu melanggar dan mengkhianat kepada guru mursyid. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Siapa yang melanggar janjinya, siapa yang menambah, mengurangi, tanggung sendiri dosanya. Tapi kenyataannya mereka hidupnya enak, mobil banyak, hidup sejahtera. Kadang-kadang tergiur juga saya mau pindah ke sana ya. Susah tuh kalau semua dilihat dari zahir. Yahudi lebih hebat dari orang Islam itu. Orang hidup yang dicari cuma dua, bagaimana sukses, bagaimana bahagia. Itu cuma dua kan dicari. Sukses sesuatu yang kita hasilkan, bahagia sesuatu yang kita rasakan. Bagaimana sukses itu diiringi kebahagiaan, bukan sukses saja tapi ada bahagia. Makanya kalau kita khidmat kepada guru mursyid ada faidul barakah. Faid itu limpahan lahir dan batin kebaikan-kebaikan. Makanya kalau dia melanggar dia nggak dapat faidul barakah. Jangan lihat lahiriah manusia, Pak. Jangan lihat zohirnya. Zohirnya kaya, zohirnya mapan, zohir segala-galanya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau sudah melihat dirinya serba cukup, serba ada, dia menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Dia akan menjadi pembangkang. Dia akan bangga dengan itunya semua. Nah, itu suksesnya dengan nggak ada kebahagiaan di dalamnya. Falamma nasu ma dzukira bi ayatina fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala manusia itu lupa kepada Allah, melanggar janji kepada Allah dan Rasulnya, Allah bukakan segala pintu-pintu kesenangan. Harta dapat, tahta dapat, wanita dapat, Toyota dapat, semua dapat, dibuka semuanya, dibuka, segala dapat. Sampai kesenangan itu sampai puncaknya, keluarlah tadi, aku ini, lihat dong sukses, mobilku bukan Jepang, Eropa. Yang masih 37 mobilnya Jepang juga, ini gimana ini? Nah, gitu. Sombong itu semuanya. Jangan dilihat seperti itu. Dia nggak tahu matinya seperti apa. Dia nggak tahu matinya seperti apa. Kenapa? Karena yang disebut guru mursyid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendoakan, Allahummarham khulafai alladzina ya'tuna ahadithi wa sunnati. Itu doa dari Nabi. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifah, pengganti-pengganti, penerus-penerusku. Rasulullah menanamkan kalimat la ilaha illallah kepada khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 4 sahabat inilah yang menjadi mursyid, yang menjadi pimpinan tarekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Wajib kamu semua pegang sunnah Nabi dan khalifah-khalifah yang meneruskan Nabi.
Gigit keduanya dengan gerahammu. Pegang, jangan dilepas. Kalau gigit dengan gigi depan, lepas. Gigit dengan geraham itu pegang keras, kuat. Inilah menjadi pimpinan tarekat semuanya. 4 sahabat ini turun kepada tabi'in. Hasan al-Basri, ya kan, yang kita baca di dalam tarekat itu, turun lagi, itu yang namanya nurun ala nur. Cahaya Allah di atas semua cahaya. Dari Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in sampai kepada guru mereka Hadrat Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arif. Itu yang disebut hakikat mursyid. Jadi mereka ketika jasadnya wafat, kan yang Abah ini kan bimbing, bukan bimbing jasmani kita, ruhani kita, murabbi ruhina, yang membimbing, mendidik roh kita, bukan jasad kita, bukan fisik kita. Roh itu nggak mati. Hanya manusia bodoh yang mengatakan roh itu mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Jangan kamu berasumsi kalau orang yang mati di jalan Allah itu mayit. Mereka hidup di sisi Allah. Kamu tidak rasakan kehidupannya. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, orang yang mati di pedang syariat adalah hidup, apalagi mati di pedang tarekat. Mati di pedang syariat itu berjuang di jalan Allah, syahid. Mati orang tarekat pun syahid. Lebih syahidnya mati orang tarekat. Maka murabbi ruhina dia nggak mati, berpindah alam. Justru kondisi mursyid Abadam sekarang lebih banyak mengurusi keirsyadannya kepada murid-murid. Karena sudah ada hukum, tidak ada lagi hukum taklif bagi Abah Anom di sana. Maka dia tetap mengurus. Ada jarakkah? Ini yang disebut kecepatan cahaya. Nur itu cahaya, maka disebutlah kecepatan cahaya. Kalau kecepatan saya nggak mengandung. Ada tetangga kita bilang dalam baca Barzanji roh Nabi datang. Nah kalau yang baca Maulid 100 roh Nabi terpecah-pecah dong. Ini Bahlul of the stupid. Rohnya satu, Mas. Matahari itu nggak banyak, matahari cuma satu, cahayanya, nurnya menusuk ke sana kemari, cahayanya rohnya satu, tapi cahayanya menyinari semuanya. Adakah orang yang nggak mendapat cahaya? Ada yang nutup pintu, pintunya tutup sama hordeng, tutup lagi sama kasur, nah, nggak dapat cahaya tuh. Saya ini keturunan Rasul, saya ini kiai, saya ini habib, saya ini apa mungkin saya harus seperti itu? Menutup diri sendiri, nggak dapat cahaya. Itulah yang disebut hakikat mursyid. Mursyid adalah kedudukannya sama dengan Nabi pada zamannya. Andai kata ada Nabi sesudahku, Abu Bakar yang menjadi Nabi. Tapi tidak ada Nabi sesudahku. Ana madinatul ilmi wa babuhu Ali. Aku ini kotanya ilmu, pintunya kau nggak bisa masuk kepadaku kalau tidak melalui Ali. Andai kata ada Nabi sesudahku, Nabi Ali menjadi Nabi, tapi tidak ada Nabi sesudahku. Ini dalil yang menunjukkan mursyid kedudukannya sama dengan Nabi pada zaman. Maka totalitas kepada mursyid, jangan pernah sekuler di dalam tarekat. Tidak boleh sekuler dalam tarekat. Saya kepada mursyid hanya ngambil DKM-nya saja. Zikir, khotaman, manakib, selesai. Nggak ada LD, nggak ada yayasan, nggak ada Ibu Bella, nggak ada KMPS. Itu namanya orang yang sekuler. Orang yang tidak taat kepada guru mursyid, orang yang berkhianat kepada guru mursyid, orang seperti itulah. Yang namanya mursyid, yang namanya Suryalaya, yayasan. Apalagi LDTKN, apalagi Ibu Bella,
Apalagi GMPS. Di luar itu bukan Suryalaya, bukan mursyid. Berarti kalau yang pakai label gitu orang yang berkhianat. Jelas itu, bukan punya Abah. Apa namanya lah? Pokoknya nggak ada yang namanya Suryalaya, yang nama Abah Anom, cuma yayasan, LDTKN, apalagi? Ibu Bella, GMPS, yang lain bukan punya Abah, berarti bukan Suryalaya. Itu aja singkatnya. Kalau udah mencoba membawa masuk ke Suryalaya yang bukan Suryalaya, insya Allah nanti amalannya ditambah dan dikurangi. Pasti. Ini orang lapangan, tahu persis. Nama ini, nama itu, ya kan? Logo Suryalaya sudah nggak ada. Nanti lama-lama Abah Anom fotonya udah hilang. Nanti lama-lama amaliyahnya hilang. Nanti lama-lama kalau gitu perlu ditambah dong sesudah nama Abah, nama ajengan saya, nama kiai saya. Hancur. Jangan sebut murid Abah Anom, terlalu pede, Pak. Yang disebut murid nanti pulang, kalau roh udah pulang, roh ini ada stempel. Rohnya udah dapat stempel, nyambung ke Rasul. Malak maut nanya, yang nyambungin siapa nih? Sahibul wafa tajul arifin. Alhamdulillah. Ditanya. So, yang terdaftar yang itu, yang lain nggak terdaftar. Sahibul wafa tajul arifin. Sahib, apa ini roh muridnya? Terharita aina atas pindah tadi itu. Ya Abah kan bilang jurus terang. Dulu memang iya, sekarang udah enggak. Ngapain saya bertanggung jawab? Abah nggak bertanggung jawab. Ya udah, kemana? Keliling, jalan-jalan, ketok-ketok pintu. Tolong talkinkan saya lagi, saya minta disempurnakan. Ayo. Saya ngomong begini bukan bohong, Pak. Jawa Tengah pernah kejadian seperti itu. Mau balik pula yang jadinya. Duh, pusing juga mau balik lagi. Mau baliknya udah pindah ke sana. Jawa Tengah saya nggak usah sebut namanya, daerahnya. Pindah ke sana, mau balik saya gitu. Pindah ke sana, mungkin karena mau baliknya naik motor mulu, punya mobil, pindah di ke sana, dapat mobil kan? Alhamdulillah. Mati tuh mau balik. Ketok-ketok pintu. Tolong minta ditalkin lagi. Itulah yang disebut mursyid. Mursyid itu dibedakan dengan kata al-hadi. Maka asmaul husna nggak ada al-mursyid, al-hadi, Allah. Untuk membedakan mana Allah mana mursyid, maka disebutlah kata mursyid. Maka asmaul husna nggak ada al-mursyid, al-hadi ada. Dan fungsinya membina ruh. Kalau sudah membina ruh sampai detik dan saat ini juga Abah itu masih memberikan irsyad kepada murid. Kalaupun di Miftahus Sudur ada kata harus yang hayy yang hidup, itu jangan disalahartikan. Baca kalimat-kalimat memahami Miftahus Sudur jangan sepotong-sepotong. Ente kalau mau sepotong baca fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Udah pernah ke sholat? Celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Celaka, udah kan? Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Berarti kalau udah ingat Allah nggak perlu sholat, karena sudah ingat, gitu kan? Kalau gitu, kalau ente lapar jangan makan. Ingat makan aja, kenyang nggak? Disitulah fungsi yang akan menyelamatkan. Jadi yang disebut kafah total itu seperti itu. Makanya kembali kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah itu seakan-akan tenggelam mukjizat-mukjizatnya. Seakan-akan yang perkasa yang bisa membelah lautan dengan gaya kekuatannya Nabi Musa. Seakan-akan yang retorika dakwanya hebatnya Nabi Harun. Seakan-akan yang memiliki safinah adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Seakan-akan Nabi Muhammad nggak ada. Punya mujizat. Nabi Muhammad tuh ada mujizat. Dia bisa membelah lautan, dari jemari-jemarinya keluar air yang suci. Nabi Muhammad sholat jadi imam. Nabi Muhammad bisa melihat orang di belakangnya. Banyak, tapi itu tenggelam semuanya. Yang muncul akhlaknya. Bukan Nabi Muhammad gak tampan. Sentral dari semuanya nurnya Nur Muhammad. Percikan kecil dari Nur Muhammad lahirlah ketampanan Nabi Yusuf. Nur Muhammad, percikan kecil dari nurnya lahirlah keperkasaan Nabi Musa. Percikan kecil dari Muhammad lahirlah Nabi Isa. Semua mukjizat semua nabi sumbernya dari Nur Muhammad. Kenapa nggak menonjol? Kenapa sampai sekarang kita hanya mendengar akhlaknya? Apalah artinya keperkasaan? Apalah artinya kehebatan di dalam berdakwah menyampaikan? Apalah artinya ilmu hikmah yang kita punya? Segala macam kanuragan, pengobatan, apapun, kalau di dalamnya nggak memiliki akhlak yang mulia, imannya akan hancur. Sumbernya adalah akhlak. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Agama ini berdiri di atas dua, 50% ilmu, 50% adab dan akhlak. Ketika adab dan akhlak hilang, separuh agamanya sudah hilang. Bagaimana kita beradab kepada mursyid? Taat, patuh, loyal tanpa banyak bertanya. Karena mursyid memiliki basirah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Basirah itu, Pak, laula annasyayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawati wal ard. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya setan-setan tidak menutup hati manusia, tidak ditutup oleh setan, dia akan bisa menatap alam malakut, baik langit maupun bumi. Dia bisa mengerti bahasa binatang, dia bisa mengerti bahasa tumbuh-tumbuhan, dia bisa melihat apapun yang tidak bisa dilihat. Itulah dengan penglihatan basirah. Guru sudah menanamkan yang pertama zikir kurubat. Sayyiduna Ali bertanya, bagaimana caranya aku berzikir? Ghammid ainaika warfa' sautak. Wa kana Ali ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mughammidan aina wa rafi'an sauta. Ya Ali, kalau kamu mau tahu caranya berzikir yang bisa dekat dengan Allah, aku sambungkan ruhmu, pejamkan dua matamu, angkat suaramu. Lalu Ali melihat Nabi memejamkan dua matanya dan mengangkat suaranya sambil membaca la ilaha illallah. Inilah yang disampaikan. Kalau sudah itu sudah tertanam, itulah yang disebut ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'u. Kalimat la ilaha illallah yang merupakan fa'lam annahu la ilallah yang sudah ditalqin, itu yang naik, Pak, sampai ke Allah. Kalimat thayyib la ilaha illallah yang sudah ditalqin, itu yang naik sampai ke Allah. Amal soleh yang lain, yang kecil-kecil itu ikut. Jadi kalau ini nggak naik, ini nggak bakal ikut. Abah langsung sanadnya sampai kepada Rasul. Sanad itu sandaran, Pak. Rasul ngomong la ilaha illallah, ngajarin sahabat, sahabat ngajarin lagi kepada tabiin, itu sanad, sandaran. Sampai nggak putus, sampai ke Abah Anom. Nah, sanad, kalau sanad itu nggak terputus berarti legal. Jadi apapun ketika ikhwan yang sudah mendapatkan talqin, ada maklumat dari pengawas Abah tuh, wa'tasimu bihablillah, jangan sok pinter. Pakai ditambahin jami'ah. Ini namanya sok pinter, nggak punya adab. Kalau guru udah bilang wa'tasimu bihablillah, udah sampai situ aja. Jangan ditambah.
Bukan sekalian in kuntum jangan ditambah. Udah gua tasimu habila seperti itu. Paketnya manakib dari baca Quran, jangan pakai terjemahan. Memang ada atau Jawa Timur yang mana ente cari aja. Kalau saya ngalamin gitu. Terjemahan, kalau terjemahan nanti ada titipan, jangan lupa baca surat ini. Soalnya saya lagi caleg nih, baca surat ini. Jadi udah Quran aja yang dibaca. Setelah itu apa? Tanbih. Setelah itu apa? Tawassul. Setelah tawassul apa? Baca manqobah. Setelah baca manqobah, baca doa manqobah. Ya kan? Udah sampai situ aja, jangan ditambah-tambah, jadi kurangi. Kalau ditambah-tambah, dikurangi, namanya nggak punya adab. Nggak ada adab kepada guru mursyid. Kalau nggak punya adab, ya nggak dapat faidul barakah, nggak ada keberkahan hidupnya. Selalu gelisah. Itulah inti yang disebut totalitas kepada guru mursyid. Almarhum Kiai Haji Muhaimin Al-Aziz itu manusia yang paling agung, manusia yang paling beradab kepada guru mursyid. Padahal dia sahabat bermainnya, sahabat temannya, teman main gundunya. Tapi begitu abah menjadi mursyid, dia beradab. Begitu beradab, faidul barokah lahir. Itu sekelas pengersaan yang boleh dikatakan sahabat karibnya Abah Anom. Makanya pengersaan wakil talqin yang nggak pakai gelar, tapi kehebatannya punya Suryalaya 2. Di mana? Cuma di sini, nggak ada lagi. Itu jelas ada aktenya dari Abah, jelas nggak diragukan lagi. Makanya murni jaga. Makanya kalau kita yakin sepenuh dengan guru mursyid, amalia diamalkan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, pasti. Jangan cari hikmah lagi. Gimana cari supaya daun berubah jadi duit? Gitu. Bagaimana duit 5.000 berubah jadi gocap? Mau tahu, mau bisa? Udah. Di tarekat semua ada. Supaya kita bisa nerima kenyataan, legowo, dalam kenyataan perbanyak baca alam nasroh. Maka guru nganjurin baca alam nasroh. Supaya jangan bengkok hati kita, perbanyak baca surat Al-Ikhlas, nanti bisa mengenal diri. Yuk silaturahmi, berkunjung kepada mereka yang berjasa, yang sanatnya sampai ke Syekh Ahmad Bakir. Dari situ kita nggak minta kepada Allah, kita muji Allah. Allahumma ya qadiyal hajat. Hajat orang bisa kita terima, tapi yang mengabulkan semua hajat semua Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, yang ada tidak pasti dan kuciwa. Kafiyal muhimmat, Allah yang mencukupkan. Allah saja yang mencukupkan segala keinginan ente semuanya. Sandarkan kepada Allah, pujian itu. Rafi'ad darajat, syafi'al amrat, mujibat da'wat. Begitu mujibat da'wat, itu Fatihah yang ke-6, itu semua kena, yang nitip doa sama kita tuh kena semua. Dapat semuanya. Nggak lama kering, rekening masuk, alhamdulillah. Taman ada. Setelah kita sudah puji Allah, kuatkan, ingat jangan agul. Kita bisa taat begini taufiknya Allah. Kita bisa terhindar dari maksiat bukan rajin zikir. Jangan mendewakan zikir. Karena saya zikir saya terhindar maksiat. Syirik hukumnya. Berarti Anda mempertuhankan amal Anda sendiri. Baca Ibnu Athaillah. Maka dibaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah baca la haula wala kita bilang kita taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dihafid dengan surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas godaannya cuma satu. Setan yang bersembunyi khannas di dalam diri, baik yang ada di jero maupun yang ada di luar berbentuk manusia. Nah, itu yang paling bahaya. Maka berlindung kepada Allah sampai 3 kali disebut. Qul a'udzu birabb malikin ilah 3 kali.
Godaannya cuma satu. Ketika Allah menyebut godaan yang banyak, perlindungan diri kepada Allah cuma satu. Qul a'udzu birabbil, satu, sekali aja. Tapi godaannya min syarri wa min syarri ghasikin, malam yang gelap, kelam. Wa min syarri ilmu macam-macam tuh. Ilmu hitam, ilmu abu-abu, segala macam. Iya kan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang dengki, orang yang iri, orang sukses dia yang pingsan, orang berhasil kayak dia yang uring-uringan. Nah, itu orang dengki. Perlindungan kepada Allahnya cukup satu, karena tantangannya nggak banyak. Begitu menghadapi khannas, perlindungan diri kepada Allahnya, zikir khofinya dikuatkan. Kalau yang tadi al-falaq, zikir jahar yang ada batasannya. Sebanyak-banyak orang zikir jahar pasti ada batasannya. Kalau khofi nggak ada batasannya, karena perlindungan setan itu sangat dahsyat. Maka istighfar ditaruh di situ. Setelah sudah sampai di situ, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu, yang namanya bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup subah Allah saja di hati kita hujamkan. Cuma Allah saja yang nolong, nggak ada satupun makhluk yang nolong. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, api sudah berkobar. Jibril datang mau nolong Nabi Ibrahim. Jawab, kalau Nabi Ibrahim menerima pertolongan Jibril, salah atau benar? Salah benar? Benar, nggak salah, kan malaikat Jibril pertolongan dari Allah, nggak salah. Tapi Nabi Ibrahim orang yang benar-benar tauhidnya kepada Allah, karena Jibril juga makhluk, maka dia sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Jibril juga nggak mau, karena Anda makhluk, cukup Allah saja yang menjadi penolong. Ketika kita hasbunallah wa ni'mal wakil, sandarkan kepada Allah yang maha goib, segala sesuatu yang dianggap goib itu tidak akan jadi goib kalau kita sandarkan kepada Allah. Lalu Allah berfirman, api, kamu memang api. Nabi Ibrahim pada waktu itu waras, sadar kalau api itu panas. Tahu kalau api itu panas, sambil sadar kalau api itu panas. Tapi kenapa dia berani? Api tidak yuhyi wa yumit. Api nggak mematikan orang, nggak menghidupkan orang. Ayo analogikan kepada segala sesuatu selain Allah. Makhluk tidak bisa menghidupkan dan mematikan seorang. Maka dia berani masuk. Muncullah hakikat, bukan syariat lagi. Hai api, kau memang panas, tapi untuk khusus buat Ibrahim yang sudah hasbunallah, aku jadikan kau dingin dan selamat. Yang lain panas. Itulah orang yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau masih hasbunallah, masih mikirin ntar gimana besok, belum hasbunallah, belum hasbunallah, belum. Makanya sekali bikin bikin full tamannya itu sendiri, insya Allah nikmat gitu. Nah, kalau sudah hasbunallah, kita akan berhadapan dengan makhluk manusia yang karakternya macam-macam, yang jahat, yang pakai ilmu hitam, ilmu pelet, ilmu segala macam. Bacakan ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah itu aja, mau cari apa lagi? Itu udah cukup dari segala-galanya. Ni'mal maula itu sana. Setelah kita udah menghadapi ni'mal maula, orang mau ngirim model apapun mental, ketutup itu. Kalau ada pohon belimbing, belimbingnya angus tuh daunnya. Iya benar. Besok pagi jangan heran, kok daun pada gosong? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kok yang sana baca ni'mal maula, kok tetap aja begitu? Nggak punya sanadnya sampai ke Rasul. Kalau Abah dapat, makanya itu barokah khotaman. Hidup ini misteri. Segala sesuatu hidup pasti misteri. Kadang-kadang kita susah menyingkap misteri kehidupan. Singkaplah dengan kalimat ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Berikan ya Allah
kehalusanmu, kelembutanmu yang aku nggak ngerti misteri hidup ini, agar aku bisa menjawab, agar aku tidak suujon kepadamu. Baru terakhir mengakui dosa di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka ini itu ismul azam, nama yang ke-100. Baru diperbanyaklah kalimat ya latif, ya latif, ya latif, agar kita bisa membaca kelembutan Allah. Ya Allah, Allahumma la nuraddul qada ilayya walakinna lutfa bih. Ya Allah, kami nggak menolak takdirmu, tapi kami mohon ketika takdir itu berjalan kepadaku, baik itu senang maupun susah, baik itu kaya maupun miskin, baik itu ada uang maupun nggak ada uang, iringilah takdir itu dengan kelembutanmu. Kalaupun aku harus jatuh, jatuhnya di tumpukan jerami. Jadi bukan latif, itu pengertian latif. Makanya udah nggak ada duanya. Manakib begitu juga. Amalkan. Jangan lupa ada maklumat Abah Anom. Ini jangan dilupakan. Orang yang lupa dengan maklumat dan tidak mengamalkan, berarti belum total kepada guru mursyid. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabatnya dan sahabat membina kepada tabi'in. Itulah hakikat yang dinamakan tariqat. Sekali lagi, tariqat Suryalaya 1 dan Suryalaya 2 yang ada di sini, yaitu 1 zikir jahar, zikir khafi, ba'da salat fardu jangan kurang dari 165. Betul? Kalau andai kata ditinggalkan berarti harus diqodok, dibayar. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Bila selesai salat fardu, salat. Jangan lupa khotaman dari awal sampai akhir. Jangan juga ditambah, jangan juga dikurangi, jangan diapa-apakan. Ada dari sononya begitu, ya begitu. Kalau mau beli buku Durjuman, kalau bisa cetakan PT Mudawamah Warohmah, itu punya Abah. Di luar itu bukan punya Abah. Apalagi manakib nggak ada manakib nasional, nggak ada manakib besar, nggak ada manakib internasional. Kenapa? Manakib amaliyah, manakib bukan syiar. Sekali lagi, manakib adalah amaliyah, manakib bukan syiar. Saya mau tanya, kalau amaliyah seperti sholat fardu, boleh ditambah? Boleh dikurangi? Boleh direkayasa? Udah, kalau amaliyah amalkan saja. Amaliyah bukan syiar. Mau berapa orang yang datang tetap amaliyah. Nggak ada ceramah pun sah manakib. Tanpa ceramah pun sah manakib kalau ditutup dengan sholawat Bani Hashim 3 kali. Jadi kalau lagi sibuk nih mau keluar, baca Bani Hashim dulu, tinggalkan. Nggak wajib ilmiah, yang wajib sampai manqobah aja. Itulah doa manqobah. Nah, apalagi selain daripada itu, Yayasan Serba Bakti itu punya Abah. Apalagi LDTQN, apalagi Ibu Bella, apalagi GMPS, apalagi maklumat. Luar dari itu adalah bid'ah, enggak masuk dalam kelompok guru mursyid. Hati Syekh Ahmad Shalih wal Batajul Arifin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. In uridu islah mastata'tu muttaufiqi illa billah alaihi taqaddu ilaihi. Tidak ada yang saya inginkan melainkan islah, perbaikan buat seluruhnya, agar kita benar-benar mengamankan dan melestarikan. Itu pun sesanggup saya. Taufik semuanya kembali kepada Allah. Semoga kita semua kembali kepada Allah, diakui menjadi murid dari guru mursyid Syekh Ahmad Shalih wal Batajul Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.